kepadamu, memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Karena kasih-Mu yang kami boleh rasakan sampai saat ini. Dan pagi ini kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah hamba-Mu yang terbatas Tuhan bungkus dengan kuasa-Mu. Supaya setiap firman yang kami beritakan akan menjadi berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, segala tipu daya iblis dalam bentuk apapun juga yang mencuri kebenaran firman-Mu Tuhan, kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami hanya mengizinkan Roh Allah menguasai jalannya pemberitaan firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Senang sekali. Shalom. Walaupun pagi hari ini banyak yang belum hadir, ya mungkin nanti sore karena kita sudah ibadah pagi sore sejak minggu kemarin mulai Harnas kaum pria ya, puji nama Tuhan sudah hampir bisa dibuka semuanya dan sepeda motor bisa masuk, kita bisa beribadah pagi dan sore. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya mengajak kepada setiap kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kalau di luar sana ada moto yang mengatakan apapun makanannya, minumannya harus ini, nah gitu ya, bla bla bla, terserah Bapak Ibu. Saat ini saya akan mengajak kepada setiap kita dengan renungan atau judul khotbah, apapun masalahmu, solusinya adalah doa dan firman. Amin. Apapun masalahmu, solusinya adalah doa dan firman. Kenapa saya katakan masalahmu? Mari kita saling mengingatkan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Bapak Ibu dengan sebelahnya katakan apapun masalahmu, solusinya adalah doa dan firman. Loh, gak ada temannya ya Mas Raul ya, mungkin sama Pak Joko ya. Iya, haleluya, puji nama Tuhan. Apapun masalah yang kita hadapi Bapak Ibu Saudara, tergantung bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan. Kita mau belajar bersama-sama seseorang yang dekat dengan Tuhan, yang mengerti firman-Nya, yang kuat imannya karena dia mengerti firman Tuhan, yang selalu berdoa saat menghadapi persoalan yang berat. Pertolongan Tuhan nyata pada waktu itu. Haleluya. Seseorang mengatakan kepada saya dia kecewa sama Tuhan. Seorang bapak yang usianya sekitar 50-an tahun. Dia katakan, apa Bu? Doa, katanya gitu. Kakak saya berdoa setiap hari sampai mati, Tuhan tidak tolong, katanya gitu. Saya katakan, Pak, hidup ini Tuhan yang punya. Ya, hidup ini Tuhan yang punya. Kalau kakaknya Bapak dipanggil Tuhan dalam keadaan tetap setia sama Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, itu bagus, saya katakan. Siapa kita ini mau mendikte Tuhan, mau memaksa Tuhan? Wong yang punya kuasa Tuhan. Tuhan yang paling tahu kakaknya Bapak, saya katakan. Lebih parah kalau kakaknya Bapak disembuhkan dengan hal-hal yang lain. Nanti pasti juga akan mati toh. Tapi matinya tidak di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, persoalan apapun yang kita hadapi, saat kita mengerti, aku percaya bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, dia tidak akan goyah. Dia akan tetap berdoa, amin. Walaupun mungkin belum saat itu jawabannya, tetapi kita tetap percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Haleluya. Oleh sebab itu tergantung bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan. Bukan hanya menjadi anak-anak Tuhan yang setiap minggu datang di gereja, tetapi tidak ada apa-apanya di dalam hati ini. Tidak ada kedekatan dengan Tuhan. Bapak Ibu mengerti firman Tuhan juga enggak. Boro-boro mengerti, wong membaca enggak, bagaimana mengerti Bapak Ibu? Ya.
Itulah sebabnya GSJA di Indonesia memberikan satu arahan atau satu perintah kepada setiap kita, umat pilihannya, untuk terus membaca firman Tuhan setiap hari. Amin. Cuma 5 yang amin. Haleluya. Kita mempunyai pimpinan GSJA yang memperhatikan kita sebagai jemaat, bagaimana supaya mereka boleh kuat di dalam Tuhan dan mereka mengerti firman Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, apapun masalahmu, solusinya adalah doa dan firman. Kalau di dalam 3D digembar-gemborkan atau terus diberitakan masalah WPDA, waktu pribadi dengan Allah, saya percaya setiap kita memiliki waktu pribadi dengan Allah. Amin. Cuman kalau di 3D Bapak Ibu Saudara, ya, setiap hari mereka tulis di dalam WhatsApp. Mereka yang cepat nulis ya cepat, seperti saya yang agak gradul istilahnya ya, lama Bapak Ibu Saudara. Ya. 3D itu Departemen Doa Daerah, ya, saya ada di dalamnya. Gitu. Ya, puji nama Tuhan, itu sangat diharapkan, dan itu bukan hanya dari daerah, tetapi juga ada panduan dari pusat supaya anak-anak Tuhan GSJA akan bertumbuh dengan luar biasa, menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh, yang kuat menghadapi persoalan ke depan. Kita tidak tahu ya Bapak Ibu Saudara, semakin berat persoalan ke depan yang kita hadapi. Kita tidak pernah berpikir Cianjur akan terjadi seperti itu, tapi itulah dunia, itulah keadaan, situasi yang saat ini kita sedang lihat. Ya Bapak Ibu Saudaraku, mari kita akan belajar bersama-sama satu peristiwa yang tidak asing lagi. Mungkin beberapa kali kita mendengar hal ini, bahkan mungkin beberapa kali kita mendengar khotbah ini. Tetapi setiap kali saya belajar firman Tuhan, ada sesuatu yang baru, ada sesuatu pelajaran yang saya petik dari dalamnya, yang menguatkan iman saya menghadapi berbagai persoalan ke depan ini. Haleluya. Kisah Para Rasul pasalnya yang 16. Mari kita akan baca bersama-sama. Kisah Para Rasul pasalnya ke-16, ayatnya yang ke-19. Saya akan membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu akan meneruskan sampai ayat yang ke-31. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atas atau menurutinya. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri.
karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Sama-sama jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Amin. Haleluya. Ini yang menjadi ayat emas kita ya, di mana-mana dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31 ya. Kalau kita melihat juga di depan sana ada ya, Bapak Ibu Saudara, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kisah ini Bapak Ibu, kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya dari pasal 16 ayat 13 sampai 18, bahwa di situ dikatakan pada hari Sabat Paulus dan Silas keluar dari pintu gerbang kota dan mereka menyisir, berjalan-jalan di tepi sungai. Dia sedang mencari tempat-tempat ibadah orang-orang Yahudi. Dan di situ Paulus dan Silas menemukan tempat itu. Dan saat Paulus dan Silas masuk di tempat itu, berbicara kepada wanita-wanita yang ada di situ, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasihnya, yang dikasihi oleh Tuhan, yang luar biasa. Di situ ada seorang perempuan yang namanya Lydia. Dia dari Tiatira dan dia adalah seorang yang penjual kain ungu dikatakan. Dia mendengarkan apa yang dikatakan Paulus dan pada akhirnya singkat kata dia percaya kepada Tuhan dan dia ingin tahu lebih banyak bagaimana sih Tuhan Yesus itu. Dan dia mengajak Paulus dan Silas supaya tinggal di rumahnya untuk sementara waktu. Dan Paulus dan Silas melihat hal ini, kerinduannya dari seorang ibu ini, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, dia mengikuti apa yang diinginkan oleh seorang ibu yang bernama Lydia. Suatu kali mereka pergi beribadah di rumah orang Yahudi. Bapak Ibu Saudara, di tempat itu ada juga seorang perempuan pada saat beribadah. Seorang perempuan ini adalah seorang yang memiliki roh tenung dikatakan kalau kita membaca ayat sebelumnya. Dan perempuan ini mempunyai tuan, mempunyai bos ya. Dari perempuan ini, bos ini menghasilkan banyak keuangan ya. Banyak hasilnya dari mereka yang mempunyai ibu yang mempunyai roh tenung ini. Sehingga pada saat dia ada mendengar firman Tuhan, tuan-tuannya itu khawatir bahwa kalau ibu ini mengikuti ajaran ini, maka saya akan kehilangan penghasilan. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, singkat kata, apa yang dialami oleh Paulus dan Silas ini sesuatu yang sangat berat. Di dalam memberitakan firman Tuhan ada banyak tantangan ya. Tetapi Paulus dan Silas tetap percaya dan tetap memberitakan firman Tuhan walaupun dia menghadapi tantangan yang berat, Bapak Ibu. Singkat kata, pada akhirnya dikatakan bahwa Paulus dan Silas diseret. Dia diperhadapkan kepada pembesar-pembesar kota pada waktu itu. Kayak karung yang gak berguna diseret ya Bapak Ibu. Seorang pelayan Tuhan diseret di ayat yang ke-19. Kemudian bukan hanya di situ, difitnah Bapak Ibu. Dikatakan dia ini akan mengajarkan adat istiadat orang Rom yang kita tidak, orang Yahudi yang kita orang Rom tidak bisa untuk menerimanya. Difitnah Bapak Ibu. Padahal yang diberitakan itu adalah firman Tuhan.
Jadi kalau saat ini kita difitnah, itu sudah ada dari sejak zaman dahulu, ya. Yang diberitakan kebenaran, yang disampaikan kepada orang lain berbeda, gitu ya. Itu yang dialami oleh Paulus dan Silas. Dikatakan dia ini mengacau kota ini, dia mengajarkan adat istiadat Yahudi yang kita orang Rom tidak akan bisa menerimanya. Bapak Ibu Saudara, bukan hanya sampai di situ apa yang dialami oleh Paulus. Kemudian para tuan-tuan ini menyuruh koyakkan bajunya. Bajunya dikoyakkan sampai didera berkali-kali. Bapak Ibu, siapa yang pernah kita mengalami hal seperti itu sebagai anak Tuhan? Sebagai pelayan Tuhan, pernah kita difitnah? Mungkin pernah. Mungkin pernah, ya. Pernah kita dihina? Mungkin iya. Tapi pernah kita diseret? Belum sampai, jangan sampai gitu ya. Tapi kalau toh itu terjadi, Bapak Ibu, Tuhan sudah mengingatkan kepada setiap kita. Kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, Tuhan mengingatkan kepada setiap kita. Kejadian yang dialami oleh Paulus dan Silas bisa saja terjadi di dalam kehidupan setiap kita, anak-anak Tuhan. Kemudian bukan berhenti sampai di situ penderitaan Paulus dan Silas. Dikatakan dia dimasukkan di dalam penjara. Tadi dikatakan bahwa kepala penjara sudah dipesan. Dia harus ditaruh di paling dalam, kemudian dipasung dengan pasungan yang kuat. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, luar biasa. Tetapi kita melihat, karena Paulus memberitakan firman Tuhan, dia percaya bahwa firman yang diberitakan itu tidak pernah gagal. Sehingga dia tidak meratapi dirinya, kok ngene yo jadi pelayan Tuhan, enggak. Dia enggak susah, Bapak Ibu. Kita akan melihat nanti. Ada satu bukti bahwa dia enggak susah. Dia tidak bersungut-sungut, dia tidak mengeluh karena pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan. Walaupun dia harus mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan, Bapak Ibu. Apa yang dilakukan kita tahu semua. Apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Di tengah malam dikatakan ada doa dan pujian. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, mari kita melihat ayatnya yang ke-25. Ayatnya yang ke-25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Amin. Haleluya. Biar ini menjadi satu pelajaran bagi setiap kita, Bapak Ibu. Mungkin kita tidak mengalami pengalaman seperti Paulus begitu berat, tetapi saat kita memuji Tuhan, mari kita jangan pelit suara kita. Ya. Di sana dikatakan orang-orang yang lain mendengar pujian yang dinaikkan. Dia mendengar doa Paulus. Kita sebagai anak-anak Tuhan katanya, ku menang bersama Yesus. Tuhan nyanyinya juga loyo, gak ada semangat. Ya. Saat pujian dinaikkan, naikkan dengan bebas dari dasar hati. Jangan pelit. Amin. Jangan dibatin tok. Tuhan tahu memang batin kita. Tapi kalau pujian itu dinaikkan dengan bebas. Kalau pujian itu dinaikkan dengan bebas, Bapak Ibu, sungguh kita merasakan sesuatu yang berbeda. Ada kekuatan yang baru. Walaupun mungkin kita saat itu permasalahan masih kita hadapi, masih belum lepas dari persoalan yang kita hadapi. Tetapi percayalah, saat pujian ini dinaikkan dengan suara yang keras, dengan hati yang sungguh-sungguh, maka sementara pujian dinaikkan, firman Tuhan katakan Allah bertahta di atas pujian kita, sehingga Dia menjawab pergumulan kita. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dan lakukan setiap saat, apalagi di tengah-tengah perhimpunan seperti kita saat ini.
Dikatakan Paulus dan Silas tengah malam. Dia tidak nyantai tidur-tiduran, ya. Tetapi dia lakukan ada hubungan dengan Tuhan. Saat pujian dinaikkan, kuasa Tuhan dinyatakan, amin. Beberapa bulan yang lalu saya juga pernah saksikan Bapak Ibu Saudara bahwa benar-benar Tuhan nyatakan sementara pujian kita naikkan, Allah berkarya. Pada waktu ada penyembuhan di Pulau Bali, Bapak Ibu, kami juga sebagai panitia di sana. Dan kami boleh melihat orang yang sakit banyak sekali yang datang. Mereka banyak yang pakai itu ya. Ya kita tahu kalau orang pakai gitu pasti orang yang tidak percaya Tuhan. Tuhan menyatakan kuasanya, Tuhan tidak pernah permalukan anak-anak. Saat pujian dinaikkan Bapak Ibu, yang sana sembuh, yang sana sembuh, yang sana sembuh. Belum firman Tuhan disampaikan. Yang dibawa dengan kursi rodanya ditinggalkan. Dia jalan di depan-depan sana Bapak Ibu. Ribuan orang yang datang pada waktu itu. Saya menangis, saya bersyukur, saya menjadi anak-anak Tuhan. Bahkan saya menjadi pelayan Tuhan. Tuhan yang dahsyat dan kuasanya tidak berubah sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, luar biasa. Kuasa Tuhan dinyatakan saat doa dan pujian dinaikkan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Gempa bumi lokal. Bukan seperti gempa bumi yang kita lihat di sana ya, yang kita dengar di televisi. Dikatakan 5,6. Semua hancur. Saya melihat berita terakhir tadi malam yang meninggal ada 318. 2 kalinya Arema ya. Bapak Ibu, kita tidak tahu hidup ini. Tetapi percayalah saat kita tetap teguh di dalam Tuhan, apapun jalannya Tuhan memanggil kita, surga yang mulia tersedia bagi setiap kita. Amin. Jangan pernah kecewa sama Tuhan Bapak Ibu. Kalau belum dijawab terus berdoa. Tetap percaya, memandang wajahnya. Saya yakin dan percaya tadi dikatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Amin. Haleluya. Terjadi gempa bumi lokal. Hanya di tempat itu di mana Paulus dan Silas berdoa sehingga sendi-sendi penjara goyah dikatakan. Dan pintu-pintu terbuka. Oh luar biasa Bapak Ibu. Belenggu yang begitu kuat. Terlepas semuanya itu karena apa Bapak Ibu? Kuasa daripada doa. Luar biasa. Menembus kekuatan yang dilakukan oleh manusia. Saya bisa membayangkan bagaimana belenggu itu ditaruh di kakinya begitu kuat, rantainya mungkin juga rantai yang besar-besar Bapak Ibu ya. Dalam pasungan yang begitu kuat. Tetapi karena doa dan pujian yang dinaikkan. Luar biasa Bapak Ibu ya. Tidak membahayakan orang yang di luar sana, yang di luar penjara. Gempa bumi itu terjadi di sekitar itu untuk menyatakan bahwa kuasa Tuhan itu luar biasa. Dan melalui doa yang dinaikkan orang boleh melihat bahwa Paulus dan Silas ini adalah bukan orang yang biasa. Karena dia adalah hamba Tuhan. Dia dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, apapun masalah kita, mari kita tetap percaya kepada firman-Nya. Janjinya ya dan amin bagi setiap kita. Kita berdoa dan kita percaya bahwa setiap doa yang kita naikkan kepada Dia tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kapan waktunya dijawab, itu urusannya Tuhan. Amin. Haleluya. Itu urusannya Tuhan. Setiap hari saya mendoakan anak saya yang di belakang sana, ya. Kalau boleh Tuhan kasih keturunan, tapi itu terserah Tuhan. Kehendak Tuhan yang terjadi. Dan dia nyaman saja sampai saat ini. Karena rencana Tuhan itu sempurna bagi setiap kita. Amin.
Kita tidak tahu ke depan kita akan mengalami hal apa, Bapak Ibu. Tetapi Tuhan tahu, sehingga Tuhan memimpin kita sesuai dengan kehendaknya. Jangan pernah kita memberontak akan pimpinan Tuhan. Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita, yang menuntun kita, yang memimpin kita kepada kebenaran demi kebenaran. Dan saat kita berjalan di dalam kebenaran, masih juga menghadapi masalah, kita percaya seperti Pak Petrus kemarin katakan, itu bukan masalah tetapi itu tantangan iman kita. Amin. Oh haleluya, luar biasa. Saya dikuatkan juga dengan renungan Ibu Ketua Kaum Wanita yang ditulis di WA tanggal 24. Ibu-ibu dengar seperti ini. Seberat apapun beban dan tantangan hidupmu hari ini, sebesar apapun rasa kecewa dan sakit hatimu saat ini, tetaplah dalam iman dan pengharapanmu. Karena pengharapan di dalam Yesus tidak akan pernah mengecewakan. Oh, saya dikuatkan. Apapun beban, ya, seberat apapun beban dan tantangan hidupmu hari ini, tetaplah percaya, tetaplah beriman, tetaplah memiliki satu pengharapan di dalam Tuhan untuk pertolongannya datang di dalam kehidupan setiap kita. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kapan waktunya Tuhan menjawab pergumulan kita? Kita hanya berserah. Kita hanya berserah kepada Tuhan. Saatnya Tuhan tidak pernah terlambat, Bapak Ibu. Saya kalau mengingat 37 tahun yang lalu, Bapak Ibu, ya, 37 tahun yang lalu. Siapa yang umur 37? Cukup lama, ya. Kuasa Tuhan terjadi melalui doa yang saya naikkan kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu melihat Mas Febi saat ini badannya besar seperti itu karena anugerah Tuhan, Bapak Ibu. Amin. Di umurnya yang ke-11 bulan, Bapak Ibu, pada waktu itu di rumah sakit, dia karena kejang, saya bawa ke rumah sakit, salah memberi makan. Saya sendiri tidak berpikir sebagai orang tua, saya tahu kalau yang namanya susu besar, istilah di rumah sakit. Itu tidak boleh anak di bawah 11 tahun. Tapi saya sepertinya rumah sakit nggak akan pernah salah untuk memberikan makanan anak seusia ini. Karena dia salah diberi makan, akhirnya mancung nggak berhenti, kayak keran, jos gitu ya. Baru saya sadar bahwa itu minuman tidak boleh diberikan anak di bawah 1 tahun. Memang bagus Ibu, ada air wortel, ada air tarjin, tapi susu sapi itu tidak boleh di bawah 1 tahun. Sehingga itu diperuntukkan 1 tahun ke atas, dan terjadilah pencernaan yang swak ya pada waktu itu. Dan terakhir kali Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi saat terakhir keluar dari sini, cairan semua, dia sudah dehidrasi, dia sudah tidak bernafas. Ini orangnya, mungkin bisa berdiri Mas Febi ya. Sekarang ini dalam pemeliharaan Tuhan luar biasa. Orang Maya Sikara sudah ditempatkan di tempat tersendiri. Saya tahu ini tempat isolasi buat orang yang sudah tidak memiliki pengharapan hidup. Saya tahu karena saya ada di rumah sakit. Tetapi saya terus berseru kepada Tuhan. Aku berserah. Saya katakan, Tuhan, ini adalah Tuhan titipanmu. Aku hanya berserah. Kalau Engkau masih mengizinkan untuk aku mendidik anak ini, Tuhan, jadilah kehendak-Mu yang terbaik. Bapak Ibu, belum pernah saya rasakan sampai saat ini 3 hari saya tidak minum, saya tidak pipis. Belum pernah terjadi. Tapi saat itu terjadi di dalam kehidupan saya. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Setiap doa yang saya naikkan kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia.
Hari yang ketiga dia sudah mulai bergerak, dia sudah bernafas sedikit-sedikit, dan pada akhirnya Tuhan pulihkan sempurna. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kuasa Tuhan itu tidak berubah sampai saat ini, Bapak Ibu Saudara. Sekarang dia usia 38, makanya saya katakan kamu harus setia, Dek. Kamu itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Tuhan mau menyatakan kuasanya. Bapak Ibu, saya dipersiapkan menjadi pelayan Tuhan rupanya sejak muda. Ada banyak hal yang saya alami kalau saya mau ceritakan di tempat ini. Bapak Ibu sungguh mungkin seperti itu. Luar biasa. Itulah sebabnya saya bertekad terus untuk melayani Tuhan. Apapun masalahmu saat ini, jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Mungkin engkau mengalami permasalahan yang seakan-akan secara manusia tidak mampu, saudara, ketemu jalan buntu. Tetapi ada jalan yang terakhir yang kita bisa sampaikan kepada Tuhan, dan disitulah Tuhan membuka jalan kita semuanya. Haleluya. Secara dunia kedokteran tidak akan mungkin lagi bisa, Bapak Ibu. Saya hanya sendirian di ruang itu, Pak Ari di luar sana nggak tahu Pak Ari bekerja. Tetapi yang saya tahu ini anak saya, Tuhan, aku berserahnya kepadamu. Dan kuasa itu dinyatakan, Bapak Ibu, tepat pada waktunya. Luar biasa. Luar biasa. Di tengah-tengah persoalan yang seperti itu, Paulus dan Silas masih sempat memberitakan firman Tuhan. Sempat dia menjadi berkat bagi keluarga kepala penjara. Ya, luar biasa. Mengalami masalah yang sangat berat. Mungkin kita saat ini, aduh masalahku kayak gini aja kok enteng. Kita berserah, kita percaya bahwa Tuhan akan menolong dan kita bisa menjadi berkat orang lain. Oh, itu luar biasa. Nah, ini lebih lagi Bapak Ibu, masalah yang sangat berat yang dialami. Tetapi toh akhirnya kepala penjara dan keluarganya boleh diselamatkan. Karena apa? Paulus dan Silas tetap melakukan hubungan dengan Tuhan. Dia tetap berdoa dalam keadaan yang berat. Bapak Ibu Saudara, mari kita juga tetap setia di dalam doa. Setia di dalam merenungkan firman Tuhan. Membaca firman Tuhan, amin. Haleluya. Bapak Ibu yang bergabung di kaum wanita, di situ ada grup. Setiap sore hambanya, Ibu Ketua kita memberikan renungan singkat luar biasa. Setiap saya baca saya diberkati, setiap saya baca saya diberkati, Bapak Ibu. Jangan keluar dari grup rugi, Bapak Ibu. Siapa yang mau rugi? Gak ada toh. Kita semua mau untung. Orang yang usaha aja mau untung. Ya, kita juga berusaha untuk tetap setia, kan untung. Haleluya. Baca itu renungan. Firman Tuhan yang hidup, yang berkuasa untuk mengubahkan keadaan yang tidak menyenangkan menjadi keadaan yang memberkati orang lain. Itu perlu perjuangan, Bapak Ibu. Kalau mungkin itu terjadi di dalam kehidupan setiap kita, Bapak Ibu, saat ini menghadapi persoalan yang berat, Bu Ari, saya percaya ini Paulus dan Silas lebih berat. Lebih berat. Mari bangkit. Amin. Bangkit, amin. Baru 10, tadi 3 sudah ada peningkatan dari 10. Kita mau terus belajar firman Tuhan, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Oh, haleluya. Jangan pergunakan waktu terus untuk melihat sinetron. Kalau sinetron sampai hafal, oh itu nanti pasti begini, pasti begitu. Oh itu ditinggalkan, loh itu dekat sini. Kalau wanita-wanita itu paling hafal Ibu. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan paling hafal akan firman Tuhan, amin. Haleluya. Wanita-wanita akan menjadi wanita yang tangguh, yang kuat kalau kita di rumah terus
Ada banyak kesempatan kita pergunakan untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak-bapak bekerja sampai sore, tapi wanita setelah menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, ada waktu untuk berdiam diri bersama dengan Tuhan. Ada pujian yang kita naikkan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Mungkin saat itu kita merasakan lemah karena beban yang begitu berat, persoalan yang tidak kunjung selesai. Tapi saat kita naikkan pujian ini kepada Tuhan, Allah bekerja memberikan kelegaan dalam kehidupan kita. Sehingga air mata kita menetes, kita tidak terasa sampai 1 jam. Bahkan lebih. Haleluya Bapak Ibu Saudara, mari. Sebagai anak-anak Tuhan saya yakin dan percaya setiap kita memiliki waktu luang. Manfaatkan untuk bersekutu bersama dengan Tuhan. Engkau akan menjadi berkat dimanapun engkau berada. Haleluya, haleluya. Saya menyuruh seorang bapak yang kecewa sama Tuhan ini tadi bertobat. Renungkan firman Tuhan, Pak. Tuhan tuh gak bisa didikte. Kita bisa minta apa saja yang kita mau, tapi jawabannya terserah daripada Tuhan. Ya, nggak bisa Tuhan harus sembuh saat ini, Tuhan harus sembuh. Mati Bapak Ibu Saudara, akhirnya kecewa dia. Sekarang mati, besok mati, minggu depan juga mati kalau sudah waktunya. Tapi kalau tetap di dalam Tuhan Bapak Ibu, imannya tetap teguh, tetap berpengharapan kepada Tuhan, hidup yang kekal disediakan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan kita tahu setiap kita. Tuhan tahu saya, Tuhan tahu Bu Kolifa, Tuhan tahu Mbak Desi, Tuhan tahu Pak Yonatan. Setiap kita Tuhan tahu. Haleluya. Tidak ada yang dapat kita sembunyikan di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Apapun perbuatan yang kita lakukan, Dia tahu. Seorang suami mungkin bisa tidak diketahui istrinya dia melakukan sesuatu di luar sana. Mungkin dia senang-senang di karaoke di sana, istrinya nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Seorang istri mungkin bisa berjalan-jalan dengan cowok ganteng daripada suaminya, yo gantengan ini. Bapak Ibu Saudara, luar biasa Tuhan kita. Tuhan tuh memberi yang terbaik. Jadi satu nyanyian tadi dikatakan benar, jok dibanding-banding no. Seringkali istri-istri, yo lah bojomu lah ganteng lah bojomu yang terbaik, saya katakan begitu ya. Pernah Bapak Ibu, beberapa wanita itu cerita ini. Karena dia ini, perempuan ini setia, ya iya jadi bojomu ganteng gitu. Lah bojomu katanya, apa kerjaannya? Lah itu sudah Tuhan beri, itu yang terbaik. Ojo dibanding no ambek bojone si Cece ini, saya katakan seperti itu ya. Haleluya. Semua punya kekurangan, semua punya kelebihan, betul? Orang ganteng punya kelebihan, yang ganteng. Tapi punya kekurangan, ya punya pasti. Setiap manusia yang jelek, oh ini jelek, tapi pintar golek duit loh. Lah itu kelebihannya, ya kan? Pasti ada kelebihannya Bapak Ibu. Gak ada yang sempurna. Jadi benar itu nyanyiannya mereka. Jangan dibanding-bandingkan. Jadi suami kita adalah suami yang terbaik. Istri kita adalah istri yang terbaik. Amin. Haleluya. Jadi tidak perlu melihat suaminya tetangga. Tidak perlu melihat istrinya tetangga. Biku lho mah, delok mah. Saiki lho awakmu kok gembrut ngono mah. Di bokongnya, di pinggangnya, itu loh ibu itu loh masih tetap seksi gitu ya. Jadi berantem nanti, yuk loh, jadi panjang toh. Nah demikian juga istri, pah delok pak iku lho pak pinter golek duit pak, walo lah, suaminya marah, wes rame. Bapak Ibu mari, sebagai anak-anak Tuhan kita akan tetap mensyukuri.
bersyukur karena Tuhan baik buat setiap kita. Dan Tuhan tahu yang terbaik dalam kehidupan kita. Apapun masalahmu, solusinya adalah loh, cuma 2 orang, saya lihat lebih dari 60 loh. Apapun masalahmu, solusinya adalah amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Luar biasa, mari pemain musik. Jadi anak-anak Tuhan itu doa dan firman menjadi gaya hidup setiap hari. Pujian dan doa. Kita terus naikkan kepada Tuhan supaya hidup kita terus menjadi anak-anak Tuhan yang kuat dan menjadi berkat bagi orang lain. Kita akan naikkan pujian, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia.